ada Feni G, ada Idelia, Andi, Cynthia, Selina. Oke, wush, langsung oleh Wira sudah direkam. Oh iya ya, Wira kan sudah disahkan menjadi ketua kelas, sudah ditunjuk oleh kawan-kawan menjadi ketua kelas. Oke, ya terima kasih semuanya sudah bergabung. Mari kita mulai perkuliahan ALK di siang hari ini. Sebelumnya kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah ALK. Tuh, sinyal, tepatnya Jessica. Saya pikir, Pak sinyal jelek, nggak bisa menjawab. Saya pikir punya saya yang jelek. Oke, ya. Kan bisa didengar ya. Oke, ALK merupakan mata kuliah, kalau bisa dikatakan ini adalah kelanjutan dari manajemen keuangan. Jadi kalau di dalam manajemen keuangan itu lebih kepada bagaimana kita memanage, mengelola sumber dan penggunaan dana. Jadi bagaimana merencanakan sebagai manajer ya, sebagai pihak yang ada di dalam perusahaan itu merencanakan penggunaan dana. Bukan sekedar dana itu bukan hanya uang ya. Anda masih ingat bahwa dana ini fund itu adalah semua yang didapatkan dari pendanaan, baik itu dalam bentuk utang maupun dalam bentuk saham. Nah itu kemudian diolah, bagaimana dicari, terus kemudian direncanakan dan kemudian dipakai, serta kemudian dilaporkan ya. Nah, kalau di analisis laporan keuangan ini ada kelanjutan. Kalau di kita namanya analisis laporan keuangan. Kalau di prodi manajemen ini disebut manajemen keuangan lanjutan. Nah, apa ALK isinya? Ternyata dari setelah laporan keuangan yang direncanakan, jadi proses POAK itu ya, planning, organizing, actuating, controlling dalam keuangan. Planningnya itu adalah perencanaan, anggaran, dan kemudian organize, mengorganisir, mencari, mengumpulkan, actuating, bagaimana kemudian menginvestasikan, menggunakan baik itu baik investasi maupun untuk operasional, dan kemudian bagaimana melaporkannya. Sedangkan controlling itu bentuknya adalah pengawasannya di audit dan sebagainya. Nah, setelah proses itu selesai, sebenarnya kemudian laporan keuangan itu bukan sesuatu yang mati, bukan sesuatu yang tidak berguna, tapi ada kemanfaatannya. Manfaatnya itu apa? Laporan keuangan yang berupa informasi tadi itu bisa diolah untuk dipakai untuk mengambil keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan itu pasti butuh apa? Butuh tidak sekedar kemudian data mentah, tapi kemudian ada proses analisis, ada proses analisisnya. Jadi laporan keuangan yang kita tahu itu, yang Anda ketahui bersama itu dalam bentuk dari yang namanya posisi keuangan, dari laba rugi, arus kas, perubahan posisi modal, catatan atas laporan keuangan, itu dianalisis, dirubah dalam bentuk yang lebih bisa dimengerti selain oleh orang akuntansi dan keuangan. Nah, jadi dirubah dalam bentuk yang bisa dimengerti. Seperti apa? Sebenarnya Anda sudah mencicipi pengantar untuk analisis laporan keuangan ini. Mencicipinnya dalam apa? Dari tugas ujian akhir yang Anda kerjakan kemarin. Yang ya semoga saja tidak menjadikan Anda mata panda gitu ya. Enggak kan ya kemarin kan?
Menyenangkan kan membuat mini skripsi, terus kita kemudian analisis laporan keuangan yang ada, kita kemudian coba kembangkan menjadi analisis-analisis yang sederhana. Itu dalam bentuk common size ya, yang sifatnya itu vertikal, dan kemudian rasio dan tren, kemudian horizontalnya, jadi selain dianalisis dari atas ke bawah, dilihat horizontalnya itu antar waktu, antar tahun, dilihat trennya, perubahan, ditarik garis regresinya, jadi kalau ada grafik itu naik turun, ada garis yang melintang, itu namanya garis regresi, atau garis tren. Nah, itu kemudian bentuknya itu adalah bentuknya yang kemudian disebut dengan pool data. Jadi data yang cross-sectional, yang antar akun, itu dengan yang time series, yang antar waktu digabung namanya pool data, yang kemudian Anda mulai mengerjakannya itu bentuk common size, yang itu terus kemudian dirubah jadi juga kemudian dianalisis rasio, dan kemudian dilanjutkan dengan yang namanya DuPont analysis. Nah, DuPont itu sebenarnya adalah katakanlah ide dasar dari analisis rasio. Jadi tidak sekedar hanya kemudian laba saya sekian, tapi laba saya ini berapa dari kembalian dari aset saya, dari ekuitas saya, dari investasi saya. Nah, itu awal-awal yang kemudian menjadi dasar pikir dari analisis rasio yang lain. Itu ya. Oke, silahkan Anda yang kemudian ada di sini mengakses RPS. Nah, di sini yang saya berikan itu untuk mata kuliah ini ada kontrak perkuliahan dan silabus, itu detailnya dari RPS ini. Terus kemudian ada RPS yang saya buat di tahun 2019 dan yang terbaru ya yang 2001 yang sekarang yang kita pakai adalah yang 2001. Jadi silakan dilihat itu aja, tapi saya berikan semuanya untuk jadi insight, jadi pemahaman bahwa ternyata perkembangannya gini dalam 2 tahun ini tidak terlalu banyak berubah memang, tapi untuk kasus-kasusnya ternyata banyak berubah. Nah, silakan dibuka di situ RPS-nya, mari kita lihat dan kita pelajari masing-masing. Apa sebenarnya capaian pembelajaran yang ingin dicapai? Jadi apa yang ingin dicapai dengan kita belajar ALK ini? Kita sudah belajar MK, kita tahu cara menyiapkan laporan keuangan, kita tahu bagaimana cara menyajikan laporan keuangan. Nah, kemudian bagaimana laporan keuangan itu bisa menjadi informasi yang lebih berguna. Nah, ini kita lakukan analisis. Jadi capaian kita adalah, harapan saya kalau kemudian Anda belajar ALK ini, Anda menjadi analis yang andal, yang profesional, yang mampu bekerja. Jadi kalau secara umumnya lupa, kenapa sih kita susah-susah seperti ini sampai Pak Dan mencoba belajar menyiksa kami sampai jadi mata panda, katakanlah gitu ya. Semoga tidak jadi siksaan, jadi kenikmatan, karena ya begitu deh kerjaan kita seperti ini, orang akuntansi menyiapkan data dan kemudian menyajikannya, merubahnya dalam bentuk informasi dan menyajikannya menjadi alat pengambil keputusan. Nah, di sini dari laporan keuangan yang kita sudah buat, kita harus bisa petakan, kita bisa petani. Minimal kemarin dengan pendekatan rasio itu kita tahu jangka pendeknya likuiditasnya, jangka panjang solvabilitasnya, bagaimana aktivitas di dalam penggunaan dana tersebut. Sampai kemudian rentabilitas pengembaliannya berapa sih yang bisa saya dapatkan, terus kemudian bagaimana nilai pasarnya. Nah, di sini itu semua nanti akan ada bentuk lanjutnya. Jadi lebih tidak sekedar kemarin menyajikan data yang bentuknya gambar, tren, grafik. Aduh Pak, kita itu kok
seperti apa ya, karena sekali lagi saya ingatkan akuntansi itu memang ilmu apa ya, ilmu yang tomboy, wandu kalau bahasa Jawanya itu. Kita itu katanya sosial, ikut di kelompok ilmu sosial, tapi sifatnya sangat relatif, cenderung banyak yang hitung-hitungan, yang sama matematis, yang sifatnya relatif lebih dekat ke ilmu alam gitu ya. Tapi kita bukan ilmu alam, kita ilmu ekonomi. Nah itu yang ya, jadi kemampuan Anda dalam matematika, terus kemudian kemampuan Anda dalam statistik, itu kan terkait dengan matematika, itu perlu, sangat masih diperlukan di sini, dan kemudian bagaimana tidak sekedar angka itu ya sekedar angka begitu, tapi angka itu bisa berbicara, angka itu bisa bercerita. Nah itu yang itulah akuntansi. Jadi tidak hanya sekedar angka yang mati, tapi angka yang bisa bercerita. Dan itu berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, bagaimana kemudian menyajikan ceritanya, itu yang kemudian jadi ya itu tetap ada kekuatannya dari ilmu sosial. Jadi kita itu memang gabungan, tapi lebih banyak matematik, lebih banyak hitung-hitungan, lebih kental sifat hitung-hitungannya, tapi tetap harus bisa menyajikannya dengan baik interpretasinya. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi yang kita lakukan sebenarnya kalau dilihat di RPS itu dari basic konseptualnya itu, yang pertama tentu kita akan melakukan identifikasi laporan keuangan dan bagaimana menyusun laporan keuangan, bentuk-bentuk laporan keuangan, sampai kemudian prosedurnya bagaimana kita melakukan analisis, terus kemudian kemampuan kita menyajikan analisis itu dalam bentuk informasi yang mudah dicerna, sampai kemudian akhirnya itu adalah menjadi analisis laporan keuangan yang akurat, yang itu kemudian dalam pengambilan keputusan bisa mendekati kondisi nyatanya. Nah, berarti apa di sini? Kita melakukan dua hal dalam analisis laporan keuangan itu. Ada analisis akuntansi, urusannya dengan akun-akun gitu ya, kewajiban, ekuitas, investasi dan sebagainya, serta analisis keuangan. Proses apa? Prospektif, rasio-rasio ya, kemungkinan-kemungkinan, terus kemudian penilaian-penilaian terhadap kondisi perusahaan, kinerja perusahaan. Nah, jadi tidak hanya analisis akuntansi, tapi kemudian ada analisis keuangan yang jadi kekuatan di dalam ini ya, mata kuliah kita yang akan kita pelajari ini. Oke. Nah, kemudian apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Bahwa kemudian bahasan yang akan kita pelajari di sini ada, ya tentu saja analisis laporan keuangan kan harus ada ininya, bahan dasarnya ya, datanya. Itu yang namanya laporan keuangan. Kemudian diapain aja analisis laporan keuangan? Ya seperti biasa, alatnya itu ada banyak ya. Tapi ya yang ada banyak, ada beberapa, ada DuPont, ada ya dasarnya itu kan DuPont, terus ada analisis rasio, ada analisis kemungkinan kebangkrutan gitu ya. Walaupun itu nanti lebih detailnya ada di mata kuliah yang lain. Tapi bagaimana kemudian melihat perspektif, melihat kondisi, itu bagaimana kemungkinan bangkrut, itu juga dipersiapkan dari sekarang yang harus Anda bisa baca dan sajikan. Jadi going concern, kalau dalam bahasa akuntansi itu kesinambungan usaha, itu juga harus dipersiapkan. Sedangkan bukunya pakai Welch, Bramanyam, dan Ashley. Sudah saya berikan dalam bentuk sebentar, e-booknya ada enggak ya? Kalau e-booknya ada, apakah yang ini yang saya berikan itu yang bentuk PPT atau yang e-book yang ini ya bentuk PDF?
Saya bukanya dulu, saya lupa apa aja isinya. Wild and Subramanyam itu jelas saya punya, tapi ya, oh ya ada dua yang ada yang saya punya, itu ada punyanya Girux dan ada yang Wild and Subramanyam. Oke, kalau di sini yang sudah saya upload itu, ini yang saya punya itu bentuk PPT. Jadi kalau saya upload satu-satu nanti jadi panjang. Sebentar, kok belum muncul ini ya. Files. Nah, ini mulai muncul. Ya, maklum. PC saya juga laptopnya tua, PC-nya tua, seperti orangnya juga sudah tua gitu ya. Oh, di sini ada. Ini wild yang bentuknya zip. Nanti bisa kemudian Anda silahkan ada juga wild yang PowerPoint yang bisa bentuknya zip. Silahkan di-download untuk pembelajaran. Selain ada penulisan buku pedoman penulisan artikel, naskah akademik, serta buku panduan penulisan proposal dan tugas akhir. Ya, untuk penugasan pengerjaan. Oke, berarti saya sudah kirimkan semuanya. Artinya Anda bisa download, bisa pelajari. Kalau mau cari bukunya yang bahasa Indonesia, kalau yang Girux tidak ada, tapi kalau yang Wild Subramanyam sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Judulnya sama, analisis laporan keuangan. Dan sudah ada di perpus. Oke, ada yang ditanyakan? Belum. Kalau belum, oke, kita maju pelan-pelan. Di sini ada 13 kali pertemuan, termasuk ini dengan yang hari ini, berarti ada 12, cuma 12. 12 pertemuan yang ya dengan terpaksa memang ada beberapa yang isinya itu dua bab ya yang harus nanti Anda pelajari. Dan metodenya tetap seperti biasanya, metode saya gitu ya, dalam tanda petik. Metode saya adalah pembelajaran dari Anda untuk Anda. Jadi bentuknya adalah presentasi per kelompok. Sedangkan untuk kuis yang kemudian saya konversikan dalam bentuk kuis besar. Penilaiannya tentu saja dari kelayakan ini materi presentasi atau kelayakan makalahnya, kemudian kedua materi presentasi, ketiga itu adalah kemampuan presentasi, dan yang keempat adalah kemampuan Anda berdiskusi. Jadi calistung dan pren. Jadi kalau katakanlah ilmu dasar itu kan ilmu dasar yang harus dikuasai orang itu kan calistung. Baca, tulis, dan hitung. Anda harus mampu membaca, Anda harus mampu menuliskannya, dan Anda mampu berhitung. Kalau ini saya tambahkan lagi, tidak hanya baca, tulis, dan hitung, karena itu jadi bisu. Anda juga mampu untuk presentasi. Jadi bagaimana menyampaikan ide Anda, menyampaikan pendapat Anda, menyampaikan dasar pikiran Anda itu penting. Tidak hanya kemudian semuanya tertulis, tapi juga oral gitu ya. Kemampuan retorik itu harus dikuasai juga. Nah, itu nanti apa? Kalau bekerja ya karena kita orang akuntansi jelas Anda buat laporan keuangan. Laporan keuangan itu harus Anda analisis. Kalau yang nanti jadi auditor, ngaudit tetap aja harus dianalisis. Tapi nanti kalau ketemu saat ditanya oleh bos atau ditanya oleh klien, ya tetap harus presentasi. Makanya itu calistung itu saya tambah gitu ya. Di sini calistung, baca, tulis, hitung, dan presentasi. Oke. Nah,
Jadi itu, jadi saya tidak ngarang cerita sendiri bagaimana pembelajaran ini. Kenapa sih kalau Pak Dan selalu membuat presentasi makalah, membuat presentasi, dan kemudian ya membuat makalah terus harus presentasi. Jadi baca tulis hitungnya itu wajib dan kemudian harus mampu mempresentasikan. Ada kemampuan presentasi dan kemampuan diskusi dalam nanti ini untuk penilaian yang individu. Sedangkan bagaimana yang dua, yang makalah dan kelayakan materi presentasi itu kelompok nanti penilaiannya. Sedangkan UAS nanti di belakang ya, karena UAS-nya kejutan nanti. Pak, apakah seserem atau katakanlah sememusingkan mini skripsi kemarin? Oh, jangan khawatir, ini lebih sedikit. Tetap membuat mini skripsi, kalau kemarin kan studi kasusnya tetap juga perusahaan yang kemarin Anda pakai masing-masing. Nanti bisa dipakai, dilanjutkan untuk pada ALK ini. Apakah Pak banyak Pak kalau kemarin Pak? Bapak ini kok kesenangannya menyuruh kami menggambar-gambar indah gitu ya, bentuknya itu grafik untuk Pak, terutama ini Pak. Kalau saat kemudian membuat common size harus batangnya, harus dibuat trennya. Nah, itu kan ya tidak sebanyak itu. Yang jelas nanti di sini common size itu tidak perlu dipakai. Berarti anu Pak, rasio ya iya. Kalau rasio tetap dipakai. Bahkan selama belajar di keuangan, analisis rasio itu jadi salah satu analisis andalan. Karena dia adalah analisis fundamental, analisis dasar dari ilmu keuangan. Mau nanti investasi, laporan, apa dan sebagainya, itu basisnya adalah analisis rasio. Bentuknya nanti mau DuPont, mau kebangkrutan, mau kemudian yang namanya EVA, MVA, FVA, semuanya tetap basisnya adalah rasio. Perbandingan antar dua akun. Oke, nah apa yang kita pelajari nanti satu persatu ya. Minggu depan pertemuan pertama itu enak ini, masih kita ngomongin hal yang umum. Tinjauan analisis laporan keuangan. Jadi nanti Anda tinggal menyajikan, mempresentasikan kira-kira apa sih laporan keuangan. Kenapa kita sekarang menggunakan IFRS? Kenapa berubah standarnya gitu ya? Kenapa kita ikut internasional? Ya karena supaya seragam. Kenapa? Supaya laporan keuangan seluruh dunia sama, supaya kalau investasi itu mudah kayak begitu. Apa kelemahannya? Apa kelemahan data akuntansi? Kenapa data akuntansi? Ya karena akuntansi itu disyaratkan untuk sophisticated trader. Contohnya untuk pembaca yang canggih, sehingga makanya perlu dianalisis supaya itu bisa dibaca oleh siapapun. Berarti apa? Oh, bentuknya berarti harus infografis. Laporan keuangan kan sama sekali nggak infografis ya. Boseni, mencekno gitu ya. Nah, itu nanti baru jadi belum banyak menghitung, cuman bercerita saja tentang lebih kepada perspektif laporan keuangan dan kenapa butuh dianalisis. Minggu selanjutnya pada pertemuan kedua itu pelaporan, jadi bukan laporan keuangan ya, tapi laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Bagaimana menyajikan? Apa sih bedanya kemudian antara laba rugi dan arus kas dan posisi keuangan? Apa yang disebut dengan off balance sheet? Apa bedanya kemudian antara kewajiban dan ekuitas dan sebagainya, kayak begitu. Itu yang dilapor. Jadi lebih juga belum banyak menghitung, hanya contoh-contoh itu pada pertemuan minggu kedua. Ya semoga yang dapat undian ini berbahagia ya untuk dua ini, karena belum banyak menghitung, tapi bercerita.
tapi lumayan ceritanya lumayan banyak. Nah, mulai pertemuan atau presentasi ketiga atau pertemuan keempat dari sekarang, nah ini sudah ada kata analisis, ya, kata ada analisis, berarti ya kita memang mulai menghitung, dan kemudian ada contoh kasus, Anda hitung, dan kemudian Anda sampaikan hasil analisis Anda, opini Anda. Nah, pertemuan yang ketiga itu adalah analisis pendanaan. Ya kembali, sebenarnya sifatnya manajemen keuangan. Jadi pendanaan itu apa? Ya ternyata apa? Sumber dana kita, sources of fund. Dari mana? Bisa dari ekuitas, saham. Bisa dari utang. Dari dalam perusahaan sendiri, saldo laba. Nah itu kemudian dianalisis sumber-sumbernya itu. Nggak terlalu sulit ya. Kemudian yang kedua, setelah sumber dana itu kita himpun, kita punya sumber dana, dan kemudian apa? Kita lakukan aktivitas perusahaan apa kalau sudah kalau kita perspektifnya perusahaan, kalau dana itu sudah dihimpun kan dipakainya apa? Belum operasi dong. Apa diinvestasikan? Beli mesin, beli entah itu sewa, entah itu beli, entah itu leasing dari gedung, gudang, dan sebagainya. Kalau yang minimal toko itu kan harus punya tempat, nah itu kan investasi. Jadi itu kan kemudian dipakai, digunakan untuk investasi. Itu dianalisis investasinya untuk apa dan sebagainya, dan bagaimana kemudian kita memanfaatkannya. Setelah itu, setelah dari himpunan dana ini sebagian dibuat investasi, terus kemudian apa? Dibuat operasional. Nah, operasinya seperti apa gitu kan, kemudian operasinya apa aja, oh bahan baku, terus kemudian untuk bayar tenaga kerja dan sebagainya. Nah itu yang analisis yang ketiga yang kita lakukan. Nah sebenarnya tiga ini dihimpun jadi analisis arus kas. Nah tiga ini dilaporkan bersama dalam analisis arus kas itu pada pertemuan selanjutnya. Ya, pertemuan ke-6 itu menganalisis arus kas. Arus kasnya ini kita sebaiknya lebih banyak di mana? Dari dana pun dari utang, ataukah dari saham. Terus kemudian kalau investasi, apakah investasinya itu pada modal kerja, ataukah pada investasinya pada aset tetap. Nah itu bisa mesin, bisa pabrik, dan sebagainya. Nah itu bagaimana menganalisisnya, bagaimana menghitungnya, karena itu harus diambil keputusannya nanti. Bagi manajemen kan kita serahkan ke manajemen, ke big boss gitu ya. Oh berarti apa? Ini loh Pak, kita terlalu banyak di aset tetap. Ngapain Bapak itu simpan barang banyak-banyak kalau kemudian isinya itu nggak ada. Kita tidak bisa berproduksi. Akhirnya apa? Habis untuk depresiasi. And so on, and so on. Itu pada pertemuan ke-6. Nah, kemudian investasi ini juga punya konsekuensi. Harus dibalikin. Kalau utang ada yang namanya bayar bunga. Kalau saham kita harus bayar dividen dan sebagainya. Itu harus dianalisis juga. Itu pertemuan ke-7. Setelah semua sudah kita hitung, kita sudah tahu arus kasnya, kita tahu berapa yang harus kita bayarkan untuk biaya modal, cost of capital ini, kemudian kita berhitung, nah yang tersisa apa dari operasional itu, berapa yang kita dapatkan, untungnya berapa. Analisis profitabilitas. Nah profitabilitas ini, nah, kalau kita sudah tahu untung, nah untung kita naik tidak? Apakah kita tetap ataukah naik, atau jangan-jangan untungnya menurun? Nah itu berarti kita apa? Analisis ke depan, analisis prospektif. Kira-kira kalau tren kita seperti ini naik terus, berarti apa yang perlu ditambahkan? Apa kita perlu investasi baru dan sebagainya? Nah itu kemudian menjadi analisis prospektif yang harus kita siapkan.
Nah, setelah itu kita harus tahu bahwa kemudian sumber dana ini kita hitung. Oh, untuk kredit kita hitung bagaimana karena prospektif, karena ke depan kita harus juga bisa berhitung. Oh, ini ternyata kalau saya lebih banyak utang, bagaimana saya memanagenya, mengelolanya kredit ini. Kalau terus kemudian utang ini bisa nggak saya pakai? Katakanlah saya semuanya modalnya dari utang. Ya, ternyata akan ada aturan-aturan tertentu yang memang tidak boleh memperbolehkan kita mengambil semuanya dari utang. Apa keuntungannya? Oh, ternyata dengan utang itu kita bisa menjadi apa? Dia merupakan tax deductible. Dia adalah pengurang dari laba kena pajak. Tapi kalau utangnya banyak, kita akan berhadapan dengan yang namanya financial constraint, ada batasannya. Seberapa besar? Ya kalau utang kan ada agunannya, batasannya di situ. Kalau kita teruskan nanti bisa di-stress. Karena apa? Terlalu besar biaya yang harus kita keluarkan untuk bayar utang. Jadi ada batasan, ada constraint, ada di-stressnya. Sehingga ya nggak bisa kita semuanya pakai utang. Nah, itu yang kemudian bagaimana analisisnya, bagaimana utang-utang itu berapa yang optimal. Itu. Terus kemudian ada selanjutnya itu analisis ekuitas. Oh, kalau gitu semuanya deh dari saham saja. Kalau gitu saya nggak ngambil utang sama sekali. Ya iya bagus lah, kamu tidak punya tanggungan ke orang lain. Tapi jangan salah, kalau kemudian semuanya dari saham, maka kita ingat ada namanya agency teori bahwa pemilik itu terpisah dari pemilik dan pengelola manajemen itu terpisah. Nah, itu kemudian apa yang terjadi? Itu bisa mereka sering gontok-gontokan. Yang namanya manajemen pengennya laba tinggi. Tapi kalau kemudian pemegang saham pengennya apa? Pengennya pengembalian yang tinggi. Nah, itu pengembalian itu apa bentuknya dalam bentuk dividen. Nah, itu bagaimana trade off-nya? Apakah kita mementingkan kendali atau kita kemudian lebih baik ya nggak apa-apa deh saya harus berbagi, harus saya bayar utang tapi yang penting nggak direcokin banyak oleh pemegang saham. Nah itu bagaimana analisisnya, bagaimana kemudian berapa besaran saham yang pantas dan sebagainya itu yang nanti dihitung. Nah kemudian yang terakhir pada presentasi yang ke-12 itu dibandingkan struktur modalnya antara kredit atau utang dengan saham. Ini dibandingin berapa persentasenya. Nah, itu nanti namanya struktur modal optimal. Nah, ini yang di pertemuan ke-12. Jadi, kita ada 12 kali pertemuan. Itu aja sih. Jadi, ya 12 kali pertemuan, saya pikir semua analisis sudah masuk, sudah yang kita butuhkan dan itu yang kita pelajari sehingga harapannya setelah Anda pelajari 12 ini belajar bersama dari teman-teman kita sudah tahu bagaimana cara menganalisis laporan keuangan dan melaporkannya supaya itu nanti jadi bahan keputusan yang tepat bagi manajemen. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Tidak ya. Kalau tidak saya lanjutkan ke penugasan. Oke, penugasan itu kalau kuis kecil kita tahu sudah tahu bahwa yang presentasi nanti akan langsung mendapatkan nilai kuis kecil. Demikian pula yang ikut interaktif yang nanya. Yang jawab sudah pastilah yang kemudian presentasi itu yang nanya, yang kemudian aktif menyampaikan pertanyaan, tentu saja pertanyaan yang bermutu ya, jangan nanya tolong dong, tadi itu saya lupa slide nomor 34 itu isinya apa ya? Nah, itu nggak mutu itu. Tapi sudah tahu bahwa kemudian pertanyaannya ini. Oke, itu yang kemudian akan mendapatkan nilai kuis kecil. Jadi saya cuma 0 dan 100. Anda sebagai penyaji dapat 100, Anda nanya dapat 100. Kalau Anda nggak nanya ya 0, itu aja lah.
Nah, ngapain susah-susah untuk kuis kecil yang itu kadarnya 10%. 40% itu kuis besar. Dari apa? Materi presentasi yang sudah saya jelaskan tadi. 50% nilainya dari mana? Dari kuis, dari ujian akhir. Nah, ujian akhir ini sedikit berbeda. Data Anda itu Anda masih tetap pakai. Tetap pakai dan kemudian tinggal ditambah dengan laporan keuangan yang 1 tahun ini. Kan kemarin dari sampai tahun 2019 ya, 2013 sampai 2019. Nah, ini tinggal ditambah 1, ditambah dengan yang tahun sekarang. Jadi kalaupun trennya itu pasti akan nambah setahun. Itu ya. Tapi kan jelas Anda sudah punya nih, itu punya Anda ya. Nah, tapi kemudian Anda harus mencari teman yang jadi tidak harus kelompok ini, tidak harus kelompok. Teman Anda yang perusahaannya itu satu industri. Katakanlah Angela dan Agnes. Bisa saja ternyata bersaudara, tapi ternyata apa? Tapi ternyata loh, yang satu industrinya itu manufaktur, yang satunya retail. Wah, berarti tidak bisa saling mengerjakan. Jadi cari orang lain yang akan menjadi pembanding laporan keuangan Anda. Tetap jadi laporan yang Anda buat tetap tinggal ditambah 1 tahun, Anda bekerja sama dengan orang lain ya, katakanlah contohnya Angela dan Agnes gitu ya. Itu kemudian bisa bertukar data. Sehingga perusahaan Angela itu akan menjadi perusahaan utama, perusahaan A, dan menjadi punyanya Agnes itu menjadi perusahaan B. Tapi di punyanya Agnes itu perusahaan Agnes yang B itu jadi yang utama, sedangkan punyanya Angela jadi perusahaan A ya, dia jadi yang kedua. Jadi yang Anda kerjakan adalah 2 perusahaan. Apa ya, rasio dan DuPont sih, tinggal nambah 1 tahun kan ditambah gitu ya. Kan sudah dibuatkan di Excel ya, tinggal nambah gitu kan. Satu lagi gitu ya, trennya, grafiknya kan tinggal nambah juga. Pak, tapi kalau namanya itu sama aja dengan membuat baru, ya kira-kira begitu deh. Jadi ya ini mini skripsi yang betul-betul baunya sangat skripsi. Nah, kemudian apa dari 2 ini? Kemudian kan bab 1-nya jelas ya, latar belakang bahwa perusahaan saya, perusahaan A, itu kemudian harus saya nilai. Harus kemudian saya punya benchmark, harus saya punya pembanding, yaitu perusahaan B. Jadi perusahaan B sebagai pembanding, apakah perusahaan saya lebih baik atau lebih buruk. Nah, itu kan di pengantarnya. Di bab 2-nya ya teorinya relatif sama lah gitu ya. Kemudian data perusahaan juga tidak terlalu banyak, karena data perusahaan kan kalian di bab 3, ini tetap semuanya masuk. Kemudian di bab 3 itu juga masuk ya data perusahaan, tapi nggak perlu terlalu banyak-banyak. Terus kemudian apa? Nah, itu kan kemudian masuk di bab 3. Nah, terus sampai di bab 3 itu kalian buat seperti skripsi. Jadi ada data, ada apa, dan sebagainya. Contoh banyak, petunjuk sudah ada. Nah, kemudian metodologinya itu apa? Ini yang kemudian beda. Kalau kemarin kan rasio itu kalian hitung. Nah, ini rasio yang kemarin sudah kalian hitung itu hanya sekedar jadi data. Jadi hasil rasio, persentase rasio, baik itu nanti DuPont, itu sekedar jadi data. Karena apa? Ini kemudian di sini kita pergunakan alat ekonometrik, alat hitung ekonomi, atau yang kalian sudah pelajari di statistik. Apa? Pertama, metodologinya adalah melakukan uji beda. Uji beda antar 2 perusahaan ini. Perusahaan A dengan perusahaan B. Perusahaannya Angela dengan perusahaan Agnes. Demikian pula sebaliknya. Dibandingkan, diuji beda. Itu ya. Dan jangan lupa ini pengerjaannya yang kemarin itu per rasio harus dikerjakan, terus klaster per kelompok rasio. Kebanyakan dari Anda kemarin tidak terlalu bagus karena tidak menjelaskan analisis per
per kelompok rasio. Jadi per solvabilitas, per likuiditas, dan secara keseluruhan total, itu disimpulan. Ada sebagian yang ada sebagian yang tidak. Nah ini harus dikerjakan semuanya. Jadi per rasio itu dihitung, per klaster rasio itu ya dihitung, dan kemudian yang uji beda berarti apa? Uji beda likuiditasnya, jadi kelompoknya, uji beda solvabilitasnya, aktivitasnya, dan rentabilitas serta pasarnya, tentu saja kemudian beda di hasilnya, beda. Pak, tapi loh Pak, Angel ini sama Agnes, contoh yang paling gampang ya, yang sekalian ekstrim contohnya. Tapi loh, saya loh Pak, yang ini saya kemarin pakai bukunya yang beda Pak, sehingga alat saya itu rasionya ada sebagian yang berbeda, kata Angel. Agnes juga, iya Pak, kami kan nggak mau sama. Oke, bagus. Jadi alat-alatnya beda Pak. Ya sudah, berarti apa yang terjadi? Ya tinggal kemudian Angel tetap pakai punyanya Angel, Agnes punyanya Agnes. Terus bagaimana Pak caranya? Ya sudah, hitung kembali punyanya. Jadi Angel menghitung kembali punyanya Agnes pakai rumusnya Angel, sedangkan Agnes menghitung kembali punyanya Angel dengan caranya Agnes. Sudah terasa ya semakin mata pandanya, gitu ya. Nah, kalau dicicil nggak akan mata panda kok, kecuali Anda dalam seminggu ngebut gitu ya pasti mata panda. Ini kan kuis besarnya sekali kerjakan, jadi Anda bisa nyicil dari sekarang. Toh sebagian kan sudah Anda kerjakan, jadi 50%. Nah, kemudian satu uji beda. Uji beda itu berarti apa? Tidak ada variabel independen, tidak ada variabel dependen, semuanya dihitung. Nah, kemudian yang namanya rasio kan pasti ada hitungannya. Oh, pengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan yang paling bagus itu ada banyak sih, ada ROA, ROI, tapi saya menggunakan Tobinski. Nah, ini juga dimasukkan sebagai di bab 3 ada Tobinski sebagai variabel independen. Jadi sudah ada uji beda, ada uji regresi dengan Tobinski sebagai Y, dan kemudian variabel yang namanya analisis rasio yang ada itu akan menjadi variabel independennya. Jadi X-nya berapa? Pak, saya kemarin loh pakai 25 rasio, kata si Angel. Ya sudah, berarti Y-nya 1, X-nya 25. Waduh, kamu masih enak, Angel. Kamu cuma 25, aku lo pakai 30, katanya Agnes. Berarti apa? Y-nya Agnes itu 1, Tobinski, tapi X-nya ada 30. Dan kemudian diuji regresi secara lengkap. Jadi ini apa? Analisis laporan keuangan ini Anda betul-betul seperti melakukan ujian, seperti menyusun skripsi. Jadi tidak mini skripsi. Kalau yang kemarin mini skripsi, kalau yang ini judulnya belajar membuat skripsi. Pak, semester 3, Pak, kami kok sudah disuruh membuat skripsi. Ya daripada Anda nanti di semester 7 membuatnya tapi selesainya di semester 10. Kalau sekarang sudah mulai terbiasa, semester depan medpen, semester depannya lagi seminar, semester 7 sudah bisa buat. Sudah pernah aku buat, sudah pernah diajarin Pak Dan. Saat itu Anda akan berterima kasih pada saya. Kalau enggak malah maki-maki gitu. Oh Pak Dan itu nyiksa saya mulai dari semester 3 sampai lulus. Ya, kalau Anda yang ambil keuangan dan audit, pasti akan ketemu saya gitu ya dari semester 3 sampai 7 dan isinya adalah kayak begini ini. Nah itu, jadi kemudian apa? Dilakukan uji regresi, berarti apa? Kalau namanya regresi ya diasumsi klasik dulu, dilihat uji normalitasnya, terus kemudian diuji heteroskedastisitasnya dan sebagainya. Loh Pak, nggak normal Pak. Kalau namanya setahu saya Pak uji regresi itu minimal 30 Pak. Nah ini loh berapa? Kan kalian 2 perusahaan. Terus laporan keuangannya
ada 7. Berarti kan 14, Pak. Ya kalau mau kurang ya tambahin perusahaan yang lain boleh. Tapi tujuan saya bukan ke sana. Kalau ternyata tidak normal, apa yang kalian lakukan untuk melakukan penormalan? Oh Pak, berarti outlier-nya saya buang. Boleh. Pak, saya menggunakan, ya kalau saya tunjukkan contohnya satu-satu kan nanti spoiler ya. Terus kemudian apa Pak untuk menormalkan? Oh Pak, saya langsung pakai bootstrap aja Pak. Boleh, silahkan. Tapi langkah-langkahnya itu harus diceritakan. Untuk normalkan melakukan ini. Terus kemudian, oh ternyata tidak, Pak, heteroskedastisitasnya kena Pak. Kami apa akan lakukan? Nah ini langkah-langkahnya kalian kerjakan, itu yang kemudian kalian juga akan munculkan di dalam bab 4, di dalam pembahasan. Untuk normalitasnya menggunakan ini, dan sebagainya. Padahal sebelumnya sudah ada deskriptif, ya, deskriptif. Nah, kemudian dianalisis menggunakan regresi Y-nya, Tobinski tadi, dan kemudian pakai katakanlah contohnya punyanya Angel tadi ya 30. Nah, 30 ini kan terdiri dari hipotesisnya berapa? Hipotesisnya cuma 5, karena apa? Hipotesis untuk likuiditas, solvabilitas, and so on. Jadi tidak hipotesisnya 30 Pak, enggak, hipotesisnya berdasarkan klaster dari rasio keuangannya. Jadi ada hipotesis 5, oh likuiditasnya ternyata berpengaruh, oh dia punya pengaruh, oh atau tidak dan sebagainya. Oh dia ternyata berpengaruh Pak, karena nilai R-nya di bawah 0,05, tapi arahnya beda, harusnya positif Pak, tapi ini negatif. Nah itu kayak begitu-begitu, itu yang nanti akan kalian jelaskan juga di bab 4 itu. Jadi betul-betul seperti membuat skripsi. Itu ya. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Rasio yang ada hanya menjadi data. Semua rasio yang ada tapi Anda kumpulkan per cluster itu yang menjadi variabel independennya. Nah, kemudian ditandingkan, jadi antar dua perusahaan itu menjadi uji beda. Dua perusahaan ini digabung jadi satu, menjadi satu data, itu nanti menjadi analisis regresi. Dan regresinya lengkap. Jadi mulai dari deskriptif, dijelaskan deskriptif, berapa rata-rata, simpangan, gitu ya. Median modus nggak perlulah, frekuensi yang sering keluar, gitu ya. Terus kemudian dilakukan asumsi klasik, normalitas, heteroskedastisitas, dan teman-temannya gitu ya. Itu dilakukan uji 4 itu supaya blue, base linear unestimated, unbiased estimated itu muncul, dan kemudian dianalisis regresinya, analisis hipotesisnya itu pertama apa? Berarti kelayakan model, uji F dulu. Kemudian berapa yang namanya koefisien determinasi R square, katakanlah itu dulu kalau bahasa saya zaman saya kuliah itu secara simultan. Baru kemudian dilakukan uji T untuk masing-masing ini, dilihat berapa pengaruhnya pada jadi berapa pengaruhnya dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dan satu lagi kalau mau lengkap saya tambahkan di sini, itu adalah uji R parsial. Jadi kalau ini kan R parsial itu bukan uji beda, tapi R parsial di sini adalah berapa pengaruh. Nanti kalian dilihat ya, nanti lihat rumus definisinya, kalian baca lagi statistik, apa itu uji F, uji R square, uji T, dan uji R parsial. Oke, ini panduannya di sini sudah ada, metode sudah saya jelaskan, ada vertikal, horizontal, dan sebagainya. Terus kemudian analisisnya ada perhitungan rasio per item, terus perbandingan
parsial untuk masing-masing rasio untuk per klaster dan simultan, analisis DuPont dan perbandingannya, uji beda, uji regresi yang dilakukan, hasil uji beda dan uji regresi, terus implikasinya baik itu secara teoretis maupun secara praktis. Itu di tugas pribadinya ya. Kemudian bab 5 itu adalah penutup, isinya adalah simpulan, jadi tentang perbandingan tadi, dan kemudian keterbatasan penelitian, apa yang menjadi masalah dalam penelitian Anda ini, dan kemudian sarannya. Jadi kalau saran ini adalah memperbaiki kelemahan-kelemahan itu. Kelemahannya jangan pukul, ya yang jelas apa, data kurang. Berarti apa? Sarannya adalah data harus dilengkapi, dibandingkan bukan hanya 2 perusahaan tapi 1 industri, gitu kan? Katakanlah itu. Dan lain sebagainya. Jadi yang kemudian yang namanya laporan keuangan, analisis rasio, kecuali grafik ya, terus kemudian hitung-hitungan dengan menggunakan SPSS, baik untuk uji beda maupun untuk uji regresi, itu kalian jangan tampilkan di depan. Ini kan persis seperti skripsi, itu tampilkan semuanya menjadi lampiran-lampiran. Jadi skripsinya mungkin nggak terlalu panjang, kurang lebih 60-90 halaman, lampirannya bisa panjang, bisa banyak. Oke, itu. Yang lain-lain, seperti biasa, sebagai catatan, tata tulis, tata letak, ikuti panduan, pengumpulan revisian dari makalah, dan revisian dari PPT, terus juga UAS dalam bentuk mini skripsi ini dikumpulkan semuanya di ketua kelas dalam bentuk MS Word supaya bisa saya komentari, supaya bisa saya baca, dan supaya bisa saya pindahkan untuk saya saya edit, dan saya kalau memang ada yang mau dikomentari boleh, seperti punyanya Angel itu sudah saya komentari. Terus kemudian ini yang bisa saya akan upload suatu saat di blog saya. Jadi saya kemudian menjadi editor, saya perbaiki, dan kemudian paling tidak kan ada satu blog yang itu atas nama Anda. Blognya blog saya, tapi Anda sebagai penulis pertama, saya sebagai editor, penulis kedua atau penulis ketiga. Nah, karena ini kuliah daring, ini juga sudah oleh Wira sudah direkam, nanti kelompok penyaji itu akan mengunggahnya di ya salah satu dari akun YouTube yang Anda punya, dan kemudian saya akan mengunggahnya juga dengan versi saya. Nah, itu gunanya apa? Sekali lagi, perkuliahan ini ternyata bermanfaat karena banyak yang nginceng, banyak yang ngintip, banyak yang kemudian merasa terbantu, dan blog yang saya buat, hasil dari pekerjaan Anda itu ternyata juga cukup banyak membantu kawan-kawan yang lain yang untuk menyusun pekerjaan mereka, baik dalam bentuk tugas-tugas maupun untuk ujian skripsi, banyak membantu. Nah, itu tujuan saya, jadi kita tidak hanya kemudian menjadi orang yang cakap untuk diri sendiri, tapi kita mencoba berbagi, dan berbaginya tidak perlu jadi orang, tidak perlu menunggu gelarnya panjang, banyak, tapi kita berbagi sejak dari mahasiswa. Dan jangan salah loh ya, blog-blog yang saya kirim, video-video yang kemarin saya unggah, itu yang nonton itu, yang kemudian mengapresiasi itu bukan hanya mahasiswa S1 yang dari daerah-daerah, tapi juga ada mahasiswa S2. Bayangin, mahasiswa S2 mengapresiasi, terima kasih untuk informasinya. Nah ini loh kuliah untuk S1. Ya ternyata apa yang saya coba lakukan itu ternyata di sini loh kita cuma untuk S1, ngerjakan tugas untuk S1, ternyata di tempat lain ini loh untuk tugasnya S2. Atau Pak Dan aja yang terlalu kejam ya, mengajar Anda dengan cara yang Spartan gitu ya, seperti pasukannya Sparta gitu ya. Ya kenapa tidak? Kalau saya lebih suka kita berdarah-darah dalam pelatihan, kita berdarah-darah saat belajar, tapi kemudian lancar saat kemudian tugas akhir, bahkan sampai bekerja.
Mending berkeringat dan berdarah saat belajar daripada mati saat berperang. Ya, kita belajar dan berdarah saat latihan daripada mati saat berperang. Lebih baik kita berdarah-darah atau bukan berdarah-darah ya, lebih baik kita berkeringat, bercucur air mata sampai mata panda saat kita kuliah, tapi nanti saat kita bekerja semuanya bisa lancar. Tidak sekedar tahu teori, tapi bisa praktiknya karena sudah mencoba berpraktik dengan studi kasus di kelas. Oke, itu sekilas ya tentang analisis laporan keuangan. Ada 12 kelompok. Jadi nanti Wira, kalau kemarin berapa kelompok Wir? Yang pengauditan. Yang pengauditan kemarin 13. Iya Pak, 13. 13, sekarang 12. Sekarang 12. Iya. Berarti ada nanti, kalau ada yang tetap berarti ada yang dipisah, ada yang kemudian satu kelompok yang didistribusikan ke kelompok yang lain. Jadi ada yang nambah jadi 33. Atau mau dibuat jadi 13 kelompok juga? Berarti harus saya tambahkan satu lagi. 12 kelompok Pak, ini tadi sudah ada di grup. Oke, sudah ada 12 kelompok, sudah di grup. Iya, yang 10 kelompok itu ada 3 anggota, dengan 3 anggota, yang 2 kelompok dengan 4 anggota. Oke, itu yang sekarang. Berarti sudah jadi nih grupnya juga, kelompoknya. Sudah, Pak. Sudah. Arek-arek cowang gila kon berbagi kelompok ya. Ya, pengauditan kemarin 14 Pak ternyata Pak. Pengauditan 14. 14 kelompok, iya. Pesertanya beda atau sama? Sepertinya beda Pak pesertanya. Oh, beda. Oke, Lebih banyak di sini. Lebih banyak di sini ya? Iya. Oke. Iya deh. Oh, kalau gitu nggak apa-apa deh. Berarti ini 12, nggak apa-apa. Kalau pengauditan memang ada banyak yang dari sebelumnya ya yang gabung. Oke, 12 kelompok sudah sip. Berarti sudah 12. Ya, silakan berbagi. Yang 4 kelompok yang itu saya taruh di terakhir aja ya. Yang satu kelompok itu di struktur modal. Yang 4 orang itu loh. Materi terakhir. Atau atur sendirilah nanti ya, yang siapa yang mau presentasi di minggu pertama kedua. Toh ini bebannya relatif sama. Ada yang lain terkait penugasan? Kelompok sudah. Berarti minggu depan kita bisa langsung presentasi terkait penugasan. Contoh-contoh ada banyak ya. Jadi katakanlah kalau mau lihat itu ya lihat aja skripsi kakak kelas Anda. Khususnya skripsi-skripsi tentang analisis rasio yang menggunakan yang menggunakan Tobinski sebagai nilai perusahaannya, value of the firm. Itu ada banyak kalian yang menggunakan Tobinski. Tinggal cari kalau mau kalau mau cari di perpus boleh, kalau mau browsing juga bisa kok. Oke, oh ya, sebagai informasi, Pak Dekan dengan kebijakan barunya itu meminta setiap kita yang di sini itu ada pengawasan langsung dari Kaprodi. Jadi di kelas ini kemarin saya tambahkan, jadi di kelas ini mulai dari pengauditan, jadi semua kelas yang saya ampu di akuntansi saya tambahkan
Budian. Jadi kalau tiba-tiba ada Budian muncul, jangan kaget ya, karena Budian memang ada penugasan dari Pak Dekan untuk ya paling tidak melihat prosesnya. Jadi ya nggak tahu karena apa. Mungkin karena takut ada dosen yang nakal ya, hanya terus ngasih tugas terus bye-bye gitu ya. Nggak pernah ngajar, nggak pernah ngasih diskusi, presentasi. Jadi kalau ini kan nanti ada yang presentasi, di terakhir-terakhir kan kemudian saya meluruskan, jadi ada proses penambahan juga dari saya, tidak melulu satu arah mahasiswa suruh kasih tugas gitu aja. Jadi kita semuanya masih ikut berproses bersama di sini. Ya, untuk informasi yang lain, kalau memang kemudian ada kesulitan, ada kebingungan, ada pertanyaan, silahkan menghubungi saya secara langsung ya, mau lewat media apapun, jadi bisa lewat WA, mau telepon juga boleh, mau lewat Telegram juga bisa, mau email boleh. Kalau email karena ini kampus ya mending pakai emailnya kampus ya. Nana sering menyebutnya OWA gitu ya. Ya di email kampus. Yang sudah memanfaatkan itu Angela. Itu memanfaatkan dalam tanda petik memang kemudian kewajibannya terus menyerahkan hasil UASnya kemarin untuk kemudian saya komentari dan saya review, saya beri komentar dan sebagainya. Jadi tahu kira-kira kekurangannya apa dan sebagainya. Jadi perbaikannya pasti nanti akan lebih baik lagi. Dan sudah dibaca karena langsung saya tahu loh, Pak ini apa maksudnya, wah gitu ya, cepet-cepetan itu ya. Kalau saya senang dengan mahasiswa yang cepet-cepetan kayak begitu. Maksudnya saya kirim langsung dibaca gitu. Kalau saya memang sesempatnya. Ini kalau katakanlah masuknya Senin, Selasa gitu saya bisa langsung balas. Karena di sela-sela kerja, saya sela-sela begini, setelah sore gini kan saya bisa edit gitu ya, atau saya bisa review. Tapi ada memang anak-anak yang strateginya pinter. Kalau ngirim laporan PKL, laporan apa itu dikirimnya di akhir pekan. Pak, sudah saya kirim, tapi ngirimnya Jumat malam. Ya saya kan, kalau kemudian saya tetap mikirin sekolah, mikirin pekerjaan, nah kapan saya istirahatnya gitu ya. Terus hari Sabtunya nanya, Pak apakah sudah dibaca? Ini malam minggu ya, kasihan itu ya, kelihatan kalau dia Jones gitu ya. Sabtu-Sabtu nanyain tugasnya gitu ya. Nah ini yang nggak enak karena ini kebanyakan nanti kan, tapi ini kan sehari sebelumnya ya, untuk materi perkuliahan dikirim di hari sebelumnya, langsung saya bisa komentari, saya kirim balik di hari itu juga. Oke, sampai di sini apakah ada yang lain yang ingin ditanyakan, yang ingin didiskusikan? Sementara belum ada, Pak. Oh, sementara belum. Terus kalau ditanya, Pak, apakah ini sebagai informasi tambahan dan ya bukan habis-habisin waktu, cuman informasi tambahan. Apakah kalau kemudian kuliahnya itu tidak daring atau kalau kuliahnya itu tetap muka, tetap seperti ini? Oh, jangan khawatir, tetap presentasinya malah langsung. Penilaian saya termasuk juga sikap saat presentasi. Terus, apakah juga seperti ini, Pak? Iya, kakak kelas Anda, katakanlah angkatan awal di Macung karena belum ada alat yang terlalu canggih gitu ya. SPSS pun masih SPSS 6, belum seperti sekarang 22 gitu ya. Dulu itu saya minta pengerjaannya itu selain laporannya diketik, itu saya minta semuanya dihitung secara manual. Jadi Anda masih sudah enak gitu ya, apalagi di zaman daring seperti ini, saya nggak mungkin kemudian menggunakan
manual. Jadi semuanya by soft copy. Tugas kirim soft copy, saya kemudian melakukan review, saya melakukan editing juga dalam bentuk soft copy. Yang jadi masalah kemudian peralatan saya itu tua-tua semua. Jadi mohon dimaklumi kalau ternyata ada ngelek-ngeleknya. Ini baik itu PC, laptop, juga HP saya termasuk barang tua semua. Seperti juga orangnya yang sudah tua. Oke, itu udah belum? Apakah ada pertanyaan? Belum? Kalau belum, saya yang nanya. Sudah Wira, sudah ditentukan siapa yang akan maju pertama? Jangan-jangan sudah dibagi 12 kelompok itu termasuk dibagi siapa yang maju pertama, kedua, dan seterusnya. Iya Pak, benar sudah dibagi ternyata. Sudah, oke. Sudah. Teman-teman ini sangat gagap sekali Pak. Oh iya. Luar Lihat, biasa. Tua kelasnya berarti yang pintar mimpin ini. Sudah, Oke. sudah aja yang maju pertama. Maju pertama siapa? Ini kelompoknya DOC, Devina, dan Joanna. Oke, berarti DOC yang maju pertama. Kalau untuk pengauditan, saya lupa kemarin siapa yang maju Kalau Senin. pengauditan, kelompoknya Andi, Christopher Theodorus. Ya. Nah itu Pak, berdua. Iya, dua. Oh, berdua. Iya. Oke, oh iya, karena yang di awal-awal kan muda ya, saya jadi dua-dua dulu, yang terakhir baru 3-3. Kalau ini sih boleh siapapun, bisa 3, bisa 4. Oke, berarti DOC yang akan maju. Sudah masuk ya DOC, kan sudah saya invite ya Gus. DOC di mana ini DOC? Iya Pak, sudah. Oh, oke. Ya. Oke, kalau tidak ada berarti siap ya DOC maju minggu depan, dan ya kita bisa akhiri dan tutup perkuliahan hari ini. Jangan lupa untuk di Teams ini nanti mendownload RPS dan buku panduan untuk penulisan PKLTA supaya nulisnya nggak kemproh gitu ya, istilah saya sering menyebutkan kemproh, tidak acak-acakan, dan kemudian juga zip untuk bukunya. Oke, kalau memang dirasa cukup, kita bisa. Oh ya, untuk yang lain Anda bisa lihat contoh-contoh pengerjaan dari kakak kelas Anda di blog saya. Nah, kayak gini kan promosi, menambah jumlah pembaca dan subscriber saya, baik di blog maupun di YouTube. Oke, kalau tidak ada, kita bisa akhiri, kita tutup perkuliahan hari ini. Ya, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing untuk mendapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan untuk kelulusan kuliah kita, baik mata kuliah ALK maupun nanti kelancaran kuliah selama selama Anda kuliah di Majung, juga untuk masa depan kita bersama. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih. Selamat sore, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih Pak Dan. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Yo. Terima kasih Pak. Iya.